Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya kawan? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Kembali lagi dengan saya, Alwi dari Electronic Engineering Polytechnic Institute of Surabaya atau PENS dari jurusan Teknik Elektroindustri. Nah, di sini saya akan membagikan suatu video ataupun tutorial cara menggunakan CS Programmer untuk untuk suatu rangkaian yang sederhana terlebih dahulu. Nah, baiklah, ini adalah aplikasinya, di mana CS Programmer ini adalah untuk aplikasi untuk PLC Omron. Nah, baiklah, yang pertama kita tekan new di sini. Nah, dari kebanyakan tipe, di sini saya menggunakan tipe CP1E yang sering sekali banyak digunakan di SMK. Sebab apa? Tipe ini cukup terjangkau dan mudah dalam penggunaannya. Nah, di sini saya menyeting portnya. Nah, kebanyakan biasanya menggunakan N40. Oke. Ya, tunggu sebentar. Ini agak lama. Nah, ini. Maka tampilan seperti ini. Nah, saya akan membuat suatu rangkaian di mana rangkaian tersebut biasanya di dalam rangkaian panel ini disebut rangkaian motor satu fasa satu tempat. Nah, atau bisa juga tiga fasa tapi satu tempat. Nah, baiklah. Yang pertama saya membutuhkan satu buah kontak NO. Nah, NO di sini. Kita tekan ini, tes. Nah, new kontak. Kita buat alamatnya 0.00. Apabila depannya 0 itu berarti adalah input. Oke. Lalu kita buat label di sini yaitu PB atau push button 1. PB1. Oke. Nah, lalu tekan shift pada keyboard dan kursor kanan. Maksud saya setir L dan tombol kanan. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita buat coil di sini. Nah, coil di sini ini sebagai kontak dari coil relay ataupun kontak dari coil kontaktor. Nah, ini adalah coil dari kontaktor. Kita buat alamat 100.00. Apabila 100 berarti dari PLC itu adalah output. Ya, output device. Oke. Lalu kita buat label yaitu K1 atau kontaktor 1. Oke. Nah, setelah itu apabila rangkaiannya seperti ini, ketika ditekan kontaktor maka akan jalan. Tapi ketika dilepas maka kontaktor akan mati. Nah, itu seperti saklar biasa, itu kurang apa ya? Itu tidak usah menggunakan PLC ataupun kontaktor juga bisa. Nah, sekarang saya membutuhkan NC, kontak NC. Nah, ini kontak NC dari siapa? Kontak NC-nya kontaktor. Maka akan sama labelnya. Nah, kontak NC ini dibutuhkan untuk sebagai pengunci. Apabila saklar 1 ditekan, ketika di maka koil akan menyala, dan ketika saklar 1 dilepas maka koil tetap akan menyala. Nah, oleh karena itu dibutuhkanlah kontak NC ini. Nah, sekarang tekan Ctrl pada keyboard dan tekan atas untuk membuat rangkaian tersambung. Nah, maka lepaslah Ctrl dan sudah selesai. Nah, tapi jika seperti ini, cara untuk mematikannya pun juga sulit, maka dibutuhkan lagi kontak NC. Nah, ini tekan Del. Nah, saya taruh di sini. Tes. Nah, ini saya buat alamatnya 0 lagi. Sebab apa? Ini adalah input device. Inputnya dari mana? Dari saklar luar. Maka 01. Sebab apa? 0.00 sudah digunakan. Nah, ini saya buat
S atau PB2. Oke. Nah, ini telah selesai. Lalu bagaimana untuk mensimulasikannya? Nah, ini ada ini. Nah, tes tekan ini simulasi. Tunggu sebentar, ini memang cukup lama laptop saya ini. Ya. Oh, mohon maaf, ini ada suatu kesalahan ternyata. Nah, inilah enaknya kalau suatu kesalahan terjadi ya. Kita tekan aja C tes di sini. Nah, tes. Nah, 100.00. Nah, ini dihapus tes. Nah, loh intinya apa? Intinya di sini saya membuat kontak NO, bukan kontak NC ya, mohon maaf. Sebab apa? Kalau tadi kontak NC, maka langsung akan nyalur dan itu akan membuat rangkaian semakin salah. Nah, baik. Jadi ini ya. NO, NC. Nah, satu buah kontak NO sebagai saklar 1, satu buah kontak NC sebagai saklar saklar 2 atau yang untuk tombol off, dan satu buah kontak NO sebagai pengunci dari kontaktor. Nah, sekarang kita tekan ya lagi ya. Nah, seperti ini. Nah, kita ibaratkan rangkaian ini kondisi mula-mula masih dalam keadaan masih siap ya. Nah, kita ibaratkan ini saklar 1 kita tekan, maka set on tes. Nah, apabila seperti ini kita masih menekan tombol saklar 1 atau BB1, terus kita lepas. Cara ngelepasnya gimana? Setnya tekan off tes. Nah, maka koil tetap akan menyala, ya kan ya. Dan dan kontak K1 atau kontak NO dari kontaktor 1 tetap menyala meskipun push button 1 dilepas. Nah, cara untuk mematikan koil ini, nah kita buat ini, maka kita harus menekan tombol NC atau kontak off. Nah, kita tekan on. Nah, maka rangkaian akan mati. Nah, untuk kita melepaskan tombol off, maka kita off kan. Nah, selesailah. Nah, kalau dari sini hanya dari sini saja ya tutorial dari saya. Nanti akan saya lanjutkan dengan rangkaian-rangkaian yang lebih sulit lagi dan penjelasan yang lebih mengenal lagi ya, dan penjelasan yang jauh lebih luas lagi mengenai PLC Omron ini. Cukup mudah kok bagi mereka yang masih pemula dalam hal PLC. Terima kasih, mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.